Halo dunia, apa kabar? Oke guys, kali ini aku bakalan ngebahas tentang misteri bunga guys. Mungkin nih dari kalian nggak asing dengan bunga melati guys. Nah, dari bunga melati itu di depannya tuh cantik banget dan harum banget, ya kan? Meskipun cantik dan harum, ternyata bunga melati ini menyimpan banyak misteri yang belum terungkap guys. Mungkin dari kalian nih penasaran dengan misterinya, jangan lupa simak. Oke guys, jadi cerita ini dilansir dari cerita temen aku guys. Sebut saja namanya Monica. Si Monica ini mempunyai kakek guys. Nah, si kakeknya ini bernama kakek Kamto gitu kan. Nah, kakek Kamto ini tinggal di suatu desa gitu. Desanya itu sangatlah terpencil banget gitu guys. Desanya itu daerah Banyuwangi guys. Banyuwangi bagian yang terpencil banget gitu loh. Nah, si Monica ini sejak kecil itu hidup bersama kakeknya, guys, di Banyuwangi sana gitu kan, di daerah terpencil. Nah, kalau saat ini tuh si Monica usianya sudah 25 tahun gitu, guys. Jadi dia bisa hidup mandiri gitu dan dia juga sudah berkeluarga dan memiliki anak, guys. Si kakek Kamto ini sendirian guys di rumahnya itu. Meskipun sendirian di rumahnya itu, tetapi si kakek Kamto ini tidak merasa kesepian karena si kakek Kamto ini juga sering banget dikunjungi oleh si Monica gitu kan. Jadi ikatan kakek dan cucunya itu masih melekat meskipun si Monica itu sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya gitu guys. Nah, dulunya tuh si kakek Kamto ini adalah seorang dukun guys. Jadi kayak dukun apa ya? Kayak dukun semua bisa gitu loh. Kayak dukun orang-orang zaman dahulu kala gitu loh guys. Kalian paham gak sih? Dukun zaman dahulu kala. Tapi si kakek ini bukanlah dukun santet atau dukun guna-guna gitu guys. Tetapi kakek Kamto ini adalah dukun kebaikan gitu loh guys. Kayak menolak menolak bala, menolak kejahatan, atau bisa menyembuhkan orang diguna-guna atau kena santet gitu guys. Jadi si kakek Kamto ini dukun baik istilahnya gitu guys. Dan si kakek Kamto ini dulunya juga menolak untuk menjadi dukun jahat gitu. Karena dia ingin menjadi dukun baik saja gitu kan. Si kakek Kamto itu menjadi dukun saat tahun 1900-an gitu guys. Dia sudah menjadi dukun di tahun tersebut. Dan dia masih saat ini tuh masih menjadi dukun guys. Orang-orang sekitar desa itu juga menyebutkan guys, kalau si kakek Kamto ini juga dukun baik dan orangnya juga baik juga gitu guys. Meskipun gitu, rumah kakek Kamto ini dikenal sebagai rumah yang sangat angker banget guys. Orang-orang sekitar juga menyebutnya seperti itu. Rumah kakek Kamto ini sangatlah serem banget dan kelihatan terbengkalai gitu. Padahal aslinya nggak terbengkalai gitu loh guys. Jadi warga sekitar itu menyebutkan rumah itu serem dan terbengkalai karena pada zaman dahulu kala itu rumah si kakek Kamto itu tidak berubah gitu loh guys. Tetap aja modelan kayak zaman dahulu kala gitu loh. Rumahnya itu modelan kayak rumah ala-ala dukun gitu loh guys. Nah, si kakek Kamto ini di depan rumahnya itu berjejeran kembang melati guys. Jadi kembangnya itu banyak banget di depan halaman rumahnya guys. Dan dia juga meyakini banget guys kalau bunga melati ini dikenal sebagai bunga yang dapat memanggil gaib gitu loh guys, kayak memanggil setan gitu. Jadi kakek Kamto ini menyimpulkan bahwa bunga melati ini tidak hanya bunga biasa gitu loh guys, tetapi di bunga melati ini juga bisa memanggil roh halus gitu. Jadi kakek Kanto ini juga merasa banget guys kalau hidupnya itu berdekatan dengan hantu gitu. Apalagi di rumahnya itu banyak banget bunga melati gitu guys. Jadi dia itu merasa bertetanggaan dengan hantu gitu loh guys. Meskipun begitu, si kakek Kamto ini tidak pernah takut banget sama hantu guys karena dia juga dukun gitu.
Dan dia tuh waktu dulu juga pernah mengusir setan pakai bunga melati ini, guys. Jadi pada dahulu kala tuh ada seorang wanita, guys. Tetapi wanitanya ini memakai dress putih gitu, panjang banget dressnya gitu. Nah, wanita ini tuh tiba-tiba nongol di depan rumah kakek Kamto ini, guys. Dan dia tuh menangis kesakitan gitu loh. Tolong aku kakek, aku kesakitan di sini. Aku hanya ingin hidup tenang kakek. Di depan rumahnya si kakek itu terus begitu saja si wanita itu, guys. Lalu si kakek Kamto ini tidak hanya diam saja begini gitu kan. Jadi dia si kakek Kamto ini mencari bantuan agar si wanita ini bisa bahagia gitu. Jadi si kakek Kamto itu mengiranya dia adalah manusia, guys. Jadi si kakek Kamto itu langsung menghampiri wanita tersebut, guys, dan menanyakan ada apa dengan dirinya dan kenapa dirinya menangis di depan pintu rumah si kakek itu, guys. Jadi dia tuh terus bertanya-tanya kepada wanita tersebut gitu loh, guys. Nah, saat itu, guys, si wanita itu mengatakan, guys, kalau dia itu ternyata korban KDRT, korban kekerasan, dan korban bully gitu loh, guys. Jadi dia itu si wanita tersebut itu korban kekerasan yang sangat sadis banget, guys. Jadi dia juga mengatakan, guys, kalau wanita itu adalah hantu gitu. Si kakek Kamto itu mendengar si wanita itu kalau dia itu hantu itu kayak apa ya, kayak biasa saja gitu loh, guys. Si kakek itu kayak biasa saja mendengar si wanita itu adalah dirinya hantu gitu. Karena itu adalah hal biasa baginya gitu. Dan apalagi tuh si kakek Kamto ini juga orang indigo, guys. Jadi ya kalau orang indigo tuh nggak takut apapun gitu kan, nggak takut hantu, pocong, kuntilanak, sundel bolong dan apapun itu kan, ya kan. Nah, setelah itu si kakek Kamto ini membantu permasalahan si wanita itu, guys. Dan si wanita ini ingin hidup tenang di alam sana gitu. Dan dia juga mengatakan, guys, kalau dirinya itu dikubur dengan tidak layak gitu. Tetapi yang anehnya banget, guys, kalau si wanita itu sudah 50 tahun gitu loh, guys. Jadi dia tuh tidak tenang selama 50 tahun, guys. Bayangkan tuh 50 tahun lamanya. Dan jenazahnya itu juga tidak dikubur dengan layak selama 50 tahun juga, guys. Begitu, guys. Jadi si kakek Kanto ini langsung membantu dirinya gitu kan. Setelah itu, guys, si kakek Kanto itu langsung mengambil bunga melati yang ada di depan rumahnya itu, guys. Dia ambil tuh sampai banyak banget sebaskom tuh bunganya. Sebaskom penuh banget, guys, penuh sekali gitu. Setelah itu si kakek Kamto itu memberikan bunga itu kepada wanita itu, guys. Jadi wanita itu disuruh kayak apa ya, disuruh mandi kembang melati itu, guys. Tetapi yang memandikan itu adalah kakek Kamto, guys. Jadi kayak orang apa ya, orang acara siraman gitu loh, guys. Banyak 10 kali. Kayak begini tuh, pelan banget, halus banget si kakak Kamto memandikan si wanita ini, guys. 10 kali lamanya, 10 kali ya. Nah, setelah 10 kali, guys, si wanita itu disuruh duduk di lingkaran bunga melati, guys. Nah, jadi tuh si kakek Kamto membuat lingkaran dengan bunga melati, guys, melingkar banget begini. Melingkar gitu. Si wanita itu langsung duduk di tengah lingkaran itu, guys. Tetapi tidak hanya duduk saja, guys. Jadi si wanita itu bersandingan dengan bunga melati, sesajen, dan dupa juga, guys. Ada di situ juga. Nah, setelah itu si kakek Kamto ini juga membacakan suatu mantra, guys. Mantra agar si wanita itu bisa hidup tenang meskipun jenazahnya itu sulit ditemukan karena kalau ditemukan tuh sudah menjadi tanah gitu kan. Karena udah 50 tahun lamanya gitu, guys. Nah,
Setelah itu tuh si kakek Kamto membacakan mantra dengan serius banget gitu. Tetapi si kakek Kamto ini membaca mantra dan dia juga di kalung melatih juga guys pada dirinya sendiri dan juga kepada wanita tersebut. Katanya dia bisa itu arwahnya gitu agar bisa tenang gitu guys. Setelah itu set membacakan mantra. Setelah begitu guys, selesai tuh dalam durasi 1 jam saja guys. Nah, setelah durasi 1 jam saja, tiba-tiba si wanita itu tuh tersenyum lebar tuh guys di hadapan kakek si Kanto itu. Dan si wanita itu juga mengatakan seperti ini guys kepada si kakek Kanto itu. Terima kasih ya kak sudah membantuku. Terima kasih banget. Aku selama 50 tahun tidak bisa tenang. Dan syukur banget dan aku benar-benar bersyukur banget kepada kakek. Karena setelah 50 tahun aku hidup tenang meskipun jenazahku di sana sudah menjadi tanah. Dan aku ikhlas dan terima kasih juga kepada kakak Kamto. Semoga kakak Kamto hidup tenang ya. Dan kakak Kamto hidup bahagia di dunia ini. Terima kasih ya kakak sudah menjadi orang baik. Sing. Setelah itu si wanita itu menghilang guys. Dan setelah itu langsung tuh berita si kakek Kamto itu langsung viral banget guys. Karena bisa menenangkan arwah wanita yang sudah 50 tahun kesakitan gitu loh guys. Setelah viral, dan si kakek Kanto ini langsung tuh diwawancarai guys dan diundang ke sana ke sini di daerah dia hidup gitu guys. Dia si kakek Kanto juga mengatakan kepada semua orang yang ada di situ guys, kalau semua orang itu bisa melakukan ritual seperti itu dengan memberikan bunga melati itu guys. Jadi dia itu kayak nggak mengatakan gitu loh guys kalau dirinya itu benar-benar dukun baik gitu, dia tuh tidak mengatakan sama sekali gitu loh. Sampai-sampai tuh kisah tentang bunga melati ini menjadi viral banget guys dan sekarang tuh beritanya beredar di mana-mana kalau bunga melati ini tidak hanya bunga biasa tetapi bunga yang sangat-sangat bisa datangkan atau mengusir roh halus gitu loh guys. Serem banget nggak tuh? Menurut kalian gimana tuh? Serem banget nggak? Menurutku pribadi tuh serem banget gitu loh guys. Karena aku sendiri tuh baru tahu gitu loh. Kalau ternyata bunga melati ini tidak hanya bunga-bunga biasa gitu. Ternyata bunga ini sangat mistis banget gitu guys. Jadi begitu saja pembahasan aku kali ini guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Dadah!